Episode 3, Part 2, We Love You Sintayong. Menakar persiapan Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Pertanyaan: apakah Timnas U20 sudah siap tempur? Bagaimana capaian Timnas selama mengikuti training center yang dipusatkan di Jakarta? Dan apakah Timnas U20 sudah berubah secara signifikan selama 20 hari mengikuti training center? Mari kita bicarakan apa saja yang sudah diperoleh Timnas U20 sejak di training center kan dari tanggal 1 hingga tanggal 20 Februari atau hari ini. Iwan Bule, semasa menjabat Ketua Umum PSSI, meminta dengan tegas agar Timnas Indonesia per individu serius dan sungguh-sungguh mempersiapkan mental yang baik untuk menghadapi Piala Asia U20 2023 yang akan segera diselenggarakan di Uzbekistan. Beliau mengingatkan agar Timnas U20 mewaspadai kekuatan lawan-lawan di grup A dengan serius seperti Irak, Suriah, dan tuan rumah Uzbekistan. Pasalnya, Piala Asia U20 merupakan ajang penting bagi Timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan dan memanaskan mesin Timnas Indonesia sebelum bertarung di Piala Dunia U20 2023. Flashback tentang profil Timnas Indonesia di Piala Asia U20. 1. Piala Asia U20 bukan turnamen yang asing bagi Timnas Garuda, bahkan sudah pernah menjadi juara bersama pada tahun 61 dengan Burma yang kini disebut dengan Myanmar. Pada edisi 1962, Timnas Garuda U20 menempati posisi 3 besar atau menyandang status semifinal edisi 64 dan menjadi runner-up pada tahun 67 dan 1970. Sampai saat ini, Timnas Garuda sudah 17 kali berlaga dan Piala Asia U20 2023 merupakan penampilan ke-18 dalam kejuaraan tersebut, sehingga diprediksi bahwa Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup yang tidak terlalu berat mudah-mudahan. Kemudian, apa saja capaian Timnas selama 20 hari mengikuti training center di Jakarta? 1. Di bawah asuhan pelatih Sintayong, Timnas U20 telah mengalami banyak perkembangan positif. 2. Latihan dilakukan dengan intensitas tinggi, endurance, dan memainkan game-game. Pemain sudah bekerja keras, kekompakan semakin membaik. Perlu diketahui bahwa selama Piala AFF 2022, salah satu critical point yang harus segera diatasi adalah masalah kekompakan tim. Kekompakan dalam suatu tim adalah kata kunci jika ingin meraih sukses di berbagai lini aktivitas termasuk sepak bola. Kekompakan harus terpatri dengan kuat dalam diri setiap anggota tim. Jika tidak, kegagalan akan terus berlanjut. Ingat, kekompakan merupakan indikator atau mirror keberhasilan dari suatu tim dalam menyerap, mengorganisasikan, dan menerapkan strategi dan taktik pelatih dengan baik di lapangan saat bertanding. Jika tidak, ya hasilnya TC akan sia-sia, percuma. 3. Kondisi fisik sudah semakin membaik. Salah satu indikator ketangguhan suatu tim sepak bola adalah fisik yang tangguh, daya juang yang tinggi, dan pantang menyerah. Kemudian, skill individu semakin terasa. Kemudian, passing ball jangan ngaruh lagi, harus terukur. Setiap pemain harus rajin bergerak walau tanpa bola, jangan malas-malasan. 4. Berita baik yang lain. Selain di Jakarta, Timnas Indonesia U20 juga akan melakukan training center di luar negeri. Ingat, training ke luar negeri bukan pesiar tetapi berlatih dan mencari pengalaman bertanding dengan lawan yang lebih tinggi ranking FIFA-nya. 5. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 karena kita berstatus tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Nah, justru ini yang saya takutkan. Biasanya, mentang-mentang Indonesia sebagai tuan rumah, lalu semangat juang Timnas langsung lemot. Masih ingat kan? Piala AFF 2022, Timnas main di kandang sendiri, lawan Thailand justru dipermalukan dengan 10 pemain, Timnas Keok. Catatan, terkait dengan spirit yang loyo pada Piala AFF 2022 yang lalu, saya telah berulang kali mengingatkan bahwa secara fisiologis sangat berbahaya terhadap mental Timnas karena jauh-jauh hari telah mendengung-dengungkan Indonesia seolah-olah pasti jadi juara Piala AFF 2022, nyatanya pret toh. Sekian dan nantikan episode 4 part 3 Jakarta 20 Februari 2023.